Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam nih soal tantangan yang kayaknya kita semua hadapi ya, melawan godaan. Oh iya, bener banget. Pasti familiar lah ya, nunda kerjaan, atau ngemil padahal lagi niat diet, atau ya ampun susahnya nabung itu. Haha, iya ya. Nah, sumber kita kali ini dari bab 2 buku Nudge. Fokusnya tuh, kenapa sih kita sering banget kalah sama godaan, padahal ya kita tahu itu nggak bagus buat jangka panjang. Tepat sekali. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba bedah psikologi di baliknya. Kenapa sih kita susah banget ngontrol diri? Kita lihat nanti ada konsep si perencana, itu sisi rasional kita, sama si pelaku yang impulsif. Si perencana versus si pelaku ya. Betul. Dan gimana caranya biar si perencana ini lebih sering menang? Kita telusuri bareng-bareng ya strateginya. Siap. Mari kita bongkar. Jadi materi ini bilang kita punya dua diri gitu ya. Si perencana yang rasional, mikir panjang, kayak Mr. Spock mungkin ya. Haha, bisa dibilang gitu. Terus ada si pelaku yang impulsif, maunya seneng sekarang aja, mirip Homer Simpson lah. Nah, itu dia analoginya. Tapi masalahnya gini, si perencana ini seringnya naif. Naif gimana tuh? Dia ngeremehin banget kekuatan si pelaku pas lagi panas. Maksudnya, pas lagi tergoda, lapar, marah, atau emosi lainnya. Jadi si pelaku ini baru kelihatan kuatnya pas momen-momen tertentu ya? Iya, dan disitulah masalah kontrol diri sering muncul. Ada semacam celah psikologis gitu. Itu yang disebut keadaan panas versus dingin, bukan sih? Jadi pas kita lagi tenang, rasional alias dingin, kita ngerasa, wah gampang lah nanti nolak godaan. Persis. Tapi begitu dihadapkan beneran sama godaannya pas lagi panas, kok susah banget ya? Kayak janji mau bangun pagi olahraga pas malamnya, pas alarm bunyi. Aduh. Nah, itu dia. Itu namanya celah empati panas dingin. Kita tuh susah berempati sama diri kita sendiri dalam kondisi yang beda. Oke. Contoh paling terkenalnya ya si Ulysses, itu dari mitologi Yunani. Pas dia masih dingin, masih jauh dari pulau Siren yang nyanyiannya bahaya banget, dia udah mikir. Dia minta diikat ya? Iya, dia suruh awak kapalnya ikat dia ke tiang. Dia tahu banget, nanti pas panas, dengerin nyanyian siren, si pelaku dalam dirinya bakal ngambil alih. Dia nggak bakal kuat nolak. Wah, itu cerdas banget sih. Itu contoh strategi komitmen eksternal ya berarti? Tepat. Jadi karena kita tahu si pelaku ini susah diatur pas tergoda, si perencana bisa pasang pagar dari luar sebelumnya. Di materi Anda ada contoh menarik tuh, kayak kacang mete. Ah iya, itu cerita Richard Thaler sendiri. Dia lagi ngadain pesta makan malam, terus nyajiin kacang mete sebelum makan. Terus? Dia sadar, wah ini dia sama tamunya nggak bisa berhenti ngemil kacang ini. Si pelaku lagi berkuasa nih. Akhirnya apa? Dia langsung singkirin mangkuk kacangnya. Solusi paling simpel ya, hilangkan godaannya langsung. Betul, itu efektif banget karena motong akses si pelaku ke godaannya. Tapi kan nggak semua godaan bisa langsung disingkirin gitu aja ya. Gimana dong kalau gitu? Ada cara lain? Ada dong, kita bisa bikin tindakan yang nggak kita inginkan itu jadi lebih susah dilakuin. Contohnya? Kayak jam waker clocky itu, yang lari-lari kalau kita pencet tunda. Kan jadi males mau nunda bangun. Atau pakai taruhan. Taruhan, maksudnya gimana? Kayak cerita David, mahasiswanya Thaler, yang susah banget nyelesain tesis. Dia kasih cek ke Thaler yang bakal dicairin kalau dia telat setor bab baru. Jadi ada konsekuensi langsung. Wah, menarik. Ada lagi? Ada juga Romalis sama Karlan yang taruhan gede buat nurunin berat badan. Nah, situs kayak stick.com itu lahir dari ide ini. Mereka manfaatin bias psikologis kita, kayak takut rugi sama tekanan sosial, biar komitmen kita lebih kuat. Jadi konsekuensi sosial atau finansial itu lebih nampol ya, daripada sekedar niat baik? Bisa dibilang gitu. Terus ada lagi contoh Christmas Savings Clubs. Oh iya, itu gimana? Kalau dipikir secara ekonomi murni kan aneh ya, bunganya rendah, terus uangnya nggak bisa diambil sewaktu-waktu, kelihatan nggak rasional. Iya juga sih. Tapi justru karena susah diambil itu, strategi ini malah efektif bantu si perencana nabung buat Natal, mengalahkan godaan si pelaku buat belanja impulsif. Oke, jadi itu tadi cara-cara mengikat diri dari luar ya. Tapi katanya kita juga punya trik internal buat ngelola godaan ini. Bener banget. Selain alat eksternal tadi, kita juga sering pakai sistem kontrol internal. Namanya akuntansi mental. Akuntansi mental, kayak gimana tuh? Ini cara kita tanpa sadar
misah-misahin uang di kepala kita. Padahal kan logikanya semua uang sama aja ya. Bisa saling menggantikan atau fungible. Contohnya, Ada cerita lucu Gene Hackman pas main ke rumah Dustin Hoffman. Hoffman mau pinjam uang. Padahal Hackman lihat di dapur Hoffman banyak toples isinya uang. terus ada labelnya gitu. Iya, ada label sewa, makanan, listrik, macam-macam. Hoffman bilang dia perlu pinjam karena toples makanannya kosong. Padahal uang di toples lain ada ya. Ada, tapi secara mental dia udah misahin. Uang sewa ya nggak boleh buat makan. Mirip anggaran di perusahaan lah, per departemen gitu. Ah, masuk akal. Atau kayak kita punya rekening tabungan beda-beda ya. Buat liburan, buat dana darurat. Padahal uangnya bisa aja digabung. Nah itu dia, pemisahan mental ini bantu kita ngontrol pengeluaran sesuai tujuan. Jadi ini strategi internal yang kadang kita lakuin tanpa sadar. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, inti dari materi bab 2 ini, ya pengakuan kalau ada perang internal lah antara si perencana dan si pelaku dalam diri kita. Pertarungan abadi ya kayaknya. Bisa jadi. Nah, dengan paham konsep ini sama celah empati panas dingin tadi, kita jadi punya kunci buat ngerti kenapa kita sering bertindak ngelawan kepentingan jangka panjang kita sendiri. Ini bukan soal kurang niat atau kemauan, tapi lebih ke mekanisme psikologisnya. Berarti implikasinya buat Anda yang dengerin nih. Dengan paham ini, Anda bisa lebih waspada sama momen-momen rawan Anda. Kapan nih si pelaku biasanya muncul? Betul. Terus, Anda bisa mulai lebih proaktif ngerancang strategi. Mau pakai cara eksternal kayak Ulysses, atau ya sesimpel nyingkirin toples kue dari meja kerja? Atau pakai cara internal kayak bikin toples anggaran mental tadi ya. Iya, biar si perencana Anda punya kesempatan lebih besar buat menang gitu. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini. Kalau kita perhatikan, pasar, dunia bisnis gitu ya, seringnya lebih gampang dapat untung kalau melayani si pelaku kita. Maksudnya gimana tuh? Ya pikir aja, gampangnya gesek kartu kredit dibanding repotnya ikut Christmas Club. Atau sengaja ada aroma roti manis di mall biar kita tergoda beli. Oh iya bener juga. Pertanyaannya jadi gini, gimana caranya Anda bisa secara sadar dan proaktif ngebangun lingkungan dan sistem pilihan di sekitar Anda yang justru ngedukung tujuan jangka panjang si perencana Anda, meskipun dunia luar kayaknya lebih memanjakan si pelaku gitu?